Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat dan Bu Maryati. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, iya. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Bu Mar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, Umar pagi ini dan untuk seterusnya semoga sehat selalu. Ya, bagaimana untuk Pak Umar? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat, Umar. Anak-anakku semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan, ya, diberikan nikmat sama Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar bersama lagi, maka kita harus bersyukur kepadanya, tentu dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, salah satu bentuk ibadah kita adalah menjaga apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hari ini kita diberikan kesehatan, yuk kita jaga kesehatan kita dengan selalu mentaati protokol kesehatan. Iya. Yakni kita selalu pakai masker kemanapun, ya. Kemudian selalu menjaga jarak dan tidak lupa hindari kerumunan dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Itu minimal, ya. Anak-anak semuanya, di samping itu kita juga harus selalu berdoa ya Bu Maria, agar apa yang kita inginkan selalu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar. Yuk sekarang kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Sekarang kita sudah di subtema yang kedua, perkembangan teknologi produksi sandang. Anak-anak semuanya, kalau kita lihat gambar ini, teman-teman kita memakai pakaian yang bermacam-macam ya Bu Maria. Ada yang pakai kaos berwarna hijau, ada yang pakai berwarna biru, ada yang pakai kerudung, ada yang pakai warna kuning, ya, bermacam-macam sekali. Mungkin bahannya juga bermacam-macam ya Bu Maria. Nah, ini semuanya merupakan hasil teknologi produksi sandang. Kalau kita ingat zaman dahulu, pakaian orang-orang pendahulu kita tidak bisa seperti ini ya Bu Maria. Nah, anak-anak sekarang pakaian kita pakai nyaman, apalagi dari bahan-bahan yang bagus ya, kayak kapas, apalagi sutra ya Bu Maria, sangat nyaman sekali untuk dipakai. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita pada pembelajaran yang keempat. Tentu setiap kali belajar kita mempunyai tujuan belajar, ya. Nah, setelah anak-anak nanti mengikuti pembelajaran, diharapkan yang pertama dapat menemukan bermacam-macam hasil produksi teknologi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Yang kedua, menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang keempat, menulis cerita tentang pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka kita harus mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anak semuanya, mari kita baca teks berikut. Sebelum membaca teks, anak-anak, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa jenis pakaian itu bermacam-macam ya Bu Maria. Tadi ada yang berwarna merah, ada yang hijau, kuning, dan sebagainya. Nah, sekarang penggunaannya juga bermacam-macam tentunya. Ya, waktu tidur
Dengan waktu sekolah nggak boleh sama. Iya, pakaiannya harus berbeda. Olahraga dengan pesta juga pakaiannya harus berbeda. Nah, supaya lebih jelas ya Umar ya. Iya. Sekarang kita baca teks ini bersama-sama. Iya, mari kita baca anak-anak ya. Dipahami anak-anak? Anak-anak bisa membuka buku halaman 91. Jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari. Ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, anak-anak semuanya itu tadi tag-nya sudah kita baca sama-sama ya. Ternyata jenisnya pakaian bermacam-macam ya Bu Iman. Kalau dilihat dari bahannya juga ada ya. Kemudian dari penggunaannya juga berbeda-beda. Nah, ini ada beberapa gambar ya. Kalau ini cocoknya untuk pesta ya, iya, yang berwarna kuning. Pesta. Iya. Nah, sebelahnya ini untuk tidur itu pakaian tidur. Nah, kemudian sebelahnya yang merah putih pakaian untuk sekolah, karena itu seragam sekolah. Nah, kemudian ini sebelahnya itu kalau olahraga ya, iya, itu digunakan untuk berolahraga. Nah, yang berikutnya ini ketika di rumah. Iya, itu pakaian rumah. Terus sebelahnya ini apa ya Bu? Itu juga pakaian di rumah Pak. Iya. Nah, anak-anak semuanya kita harus menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Iya. Ya. Pakaian olahraga udah benar pakaian olahraga, tapi jangan sampai kebesaran atau kesempitan ya Bu Marin, sehingga tidak nyaman kita pakai. Ya. Sesuai dengan ukuran tubuhnya anak-anak. Iya. Nah, anak-anak semuanya sekarang para pemirsa teksnya dibaca kembali. Iya. Kita teksnya dibaca kembali, kemudian kamu cari kalimat pokoknya atau gagasan pokoknya dari setiap paragraf. Ya, paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa. Kemarin kita sudah bahas ini. Iya. Saya yakin anak-anak sudah paham. Nah, silahkan kalau sudah ketemu paragraf 1 apa, kita tuliskan di sini informasinya apa. Paragraf 2 informasinya apa. 3 informasinya tentang apa. Paragraf yang keempat apa, yang kelima apa, dan yang terakhir paragraf yang ke-6. Ini ada 6 paragraf. Ya.
Nah, anak-anak semuanya, setelah kamu temukan semuanya, sekarang, nah, kita diskusikan bersama kelompok kita masing-masing. Ya, tentu kita tetap menggunakan media, ya, tidak boleh berkunjung dulu, tidak boleh bertemu dulu, ya. Kita gunakan media, boleh pakai telepon atau pakai apapun yang bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Nah, sekarang sudah banyak yang bisa digunakan untuk video call, bahkan bertujuh, ya Bu Maria. Ada yang bisa bertujuh, ada yang bersepuluh, bahkan ada yang tidak terbatas, Bu. Ada yang bisa banyak orang. Nah, anak-anak semuanya, apa yang harus didiskusikan? Nah, yang harus kamu diskusikan adalah jenis-jenis pakaian. Yang tadi sudah dibahas ya Pak. Nah, setelah ketemu, nah kamu tuliskan di sini hasil diskusi. Ya. Pakaian sekolah, ya termasuk pakaian sekolah yang kamu punya apa? Kemudian pakaian apa lagi? Tadi sudah disinggung. Ya, sudah disinggung. Apa yang kamu punya apa? Mungkin antara si A dan si B punyanya berbeda. Nah, mungkin si C punya pakaian pesta, si A tidak punya, mungkin bisa jadi seperti itu, ya Bu Maria. Nah, silakan nanti didiskusikan di sini. Kamu tuliskan jenis-jenis pakaiannya, kemudian contohnya seperti apa. Nah, di sini. Anak-anakku semuanya, setelah kamu tuliskan di sini, sekarang amati anak-anak di sekitar rumahmu. Ya, kamu lihat tetangga sebelah, kamu lihat teman-teman yang ada di sekitar rumah. Apakah mereka beragam dalam hal apa saja, ya Bu Maria? Mungkin dalam hal cara berpakaiannya, mungkin perilakunya, mungkin agamanya, ya. Apakah mereka beragam atau sama semua? Ya, mungkin dari ciri fisiknya, ada yang rambutnya keriting, mungkin ada yang rambutnya panjang, ya. Silahkan. Nah, setelah kamu amati, mungkin kamu sudah temukan, kamu ceritakan. Nah, anak-anak semuanya, ya, kamu ceritakan. Nah, ceritanya apa? Nah, ini ada Siti, ada Dayu, dan ada Lani, ya Bu Maria. Ini sedang bermain manjat pohon. Ini misalnya. Ini misalnya. Nah, ternyata pakaian mereka berbeda-beda, ya Bu Maria. Nah, barangkali teman-temanmu yang di sekitarmu tadi juga mempunyai atau berpakaian yang berbeda-beda. Kalau di sini gambarannya Siti memakai jilbab, ini Dayu memakai apa ya? Bandu, ya Bu Maria. Ini memakai pita. Ya, walaupun sama-sama memakai kaos, ya, sama-sama memakai celana. Ini celananya ada yang pendek, ada yang celana panjang, ada yang 3/4, ya Bu Maria. Warnanya juga berbeda-beda. Nah, meskipun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Kita harus tetap saling menghargai perbedaan, ya. Sukanya sendiri-sendiri kok, ya. Ada yang suka celana panjang itu Pak, kaosnya panjang. Kita harus menghargai yang kaosnya lengannya pendek, juga harus kita hargai sesuai dengan kemauannya. Yang penting anak-anak semuanya tetap masih pada sopan.
Jangan kita bermain terus nggak pakai baju, nah itu kan nggak sopan ya Bu Maria. Apalagi tidak menerapkan kesesuaiannya. Ini manjat-manjat pohon gitu, kalau kira-kira pakai pakaian sekolah boleh nggak Bu Mar? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, seragam sekolah untuk sekolah. Kira-kira kalau bermain manjat-manjat begini, memakai pakaian tidur gimana Bu Mar? Tidak sesuai, Iya, karena tidak pakaian sesuai. tidur digunakan untuk tidur. Nah, ketika bermain, ya kita gunakan pakaian yang kita gunakan untuk bermain. Jelas ya anak-anak semuanya ya. Nah, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati, walaupun dalam perbedaan. Jadikan perbedaan itu menjadi pemersatu, jangan menjadikan kita terpecah belah. Nah, anak-anak semuanya, sekarang setelah kamu amati dari tetangga sebelah tadi ya, sekarang hasilnya kamu tuliskan. Anak-anak di sekitar rumahku, kamu tuliskan di sini sebagai cerita. Ya, jelas ya anak-anak semuanya ya. Nah, karena sudah jelas semuanya, yuk sekarang kita lihat tugas yang harus dikirim ke sekolah apa ya Bu Maria. Nah, ini dia tugasnya. Ternyata ayo menulis halaman 93. Kirim ya, difoto kemudian dikirim ke classroom. Ini kayaknya berkait dengan paragraf ya Bu Maria. Iya. Isi paragraf ini. Anak-anak untuk menuliskan tiap paragraf mempunyai pokok pikiran, ya, dan nanti anak-anak menuliskan pokok pikiran. Ya, jangan lupa menulisnya ya Bu Maria. Iya. Harus tegak bersambung, rapi dan jelas. Kemudian difoto, jangan lupa ketika selesai difoto, kemudian dikirim, dilihat lagi. Iya. Ya. Sebelum dikirim, Mbak, Dilihat lagi. fotonya itu sudah jelas belum? Kalau hasil fotomu sudah jelas, sudah terbaca, baru dikirim. Jadi Pak Roman dan Bu Mar tidak kesulitan untuk mengoreksi. Dan jangan sampai tertukar fotonya ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, sekarang kita refleksikan yuk apa yang sudah kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini ya. Yang pertama, tadi kita telah mempelajari hasil produksi teknologi sandang. Kemudian yang kedua, informasi mengenai teknologi produksi sandang. Kemudian yang ketiga, keberagaman karakteristik individu di sekitar. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Untuk menyenangkan ya. Yang kedua, apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anak semuanya, silakan bisa, kalau ada kesulitan, ada yang belum kamu pahami, silakan anak-anak bisa tanya pada Bapak Ibu guru masing-masing, atau bisa kepada Bu Mariati atau Bapak Ahmad lewat WhatsApp, ataupun boleh ke channel YouTube ini dengan menuliskan di kolom komentar. Nah, anak-anak semuanya, sebagai akhir, sebagai penutup belajar kita hari ini, yuk kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, Pak Ahmad dan Bu Mariati tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya karena masih mau dengan semangat mengikuti pembelajaran yang kita berikan ya Bu Maria. Nah, Pak Ahmad juga secara pribadi minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Umar juga ya anak, mungkin ada tutur kata dari Umar yang tidak berkenan di hati anak-anak, Umar juga minta maaf.
Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sebelum berpisah, yuk dilihat tombol subscribe-nya masih merah kah? Kalau masih merah dipencet supaya berwarna putih seperti ini. Kemudian di like dengan jempolnya ke atas, dan jangan lupa di share kepada siapapun di grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.